Ini yang menarik nih, yang banyak dikenal orang. Yangkarto itu penulis buku Rampokan Macan dan Aryo Bitar ya, nggak salah. Itu bagaimana kisahnya menurut keluarga? Rampokan Macan itu kan zaman Raja-Raja Mataram. Jadi namanya aja judulnya Bakdo Mawi Rampok. Bakdo itu kalau dulu masa-masa tahun 1800-an atau ke atas itu hari raya Bakdo. Kalau sini apa ya, pas zaman hari raya begitu di alun-alun yang tercatat hanya ada 3 alun-alun Solo, Blitar, yang terbesar adalah Blitar itu kegemaran raja-raja saat itu menghibur rakyat dengan atraksi macan rampokan itu adalah rumah atau gedok atau bentuk kubus tapi untuk tempatnya harimau yang paling terganas memang dari Lodaya, dari harimau Jawa pada waktu itu ya, saat itu. Jadi ditangkap seminggu gitu, kadang-kala tidak dikasih makan. Makanya waktu dilepas di alun-alun tadi itu dilingkari oleh orang-orang memakai tombak, dipagari dengan tombak. Nah itu nanti harimau dilepas. Itu hiburan rakyat saat itu paling ramai di situ. Nah itu Yangkarto kan mengalami. Makanya beliau menyaksikan sendiri. Makanya ditulislah kisah beliau ini di dalam judul Rampokan Macan. Terus yang kedua, asal usulnya tombak Kyai Pas Pusaka Tulungagung, mulai dari sejarahnya Kyai Pas di Ngrowo, gimana cara itu Pak. Kalau ceritanya beliau, tombak Kyai Pas Tulungagung itu masa-masa Panembahan Senopati, jauh tahun 1600-an. Nah itu terus nanti tentang Macan Lodaya atau tentang Aryo Blitar itu dulunya di mana pusat pemerintahan. Itu kan masa tahun 1800-an, masa-masa beliau. Terus buku itu buku Rampokan Macan ini, kita masih ngomongkan Rampokan Macan ya, itu sempat beredar ya pada waktu itu? Ya, beredar. Bahasa Jawa, bahasa Latin, Jawa, aksara Latin. Memang beliau itu menulis dengan dicetak oleh percetakan Kediri, Budi Karyo namanya. Nah di situ dicetak besar itu untuk memang disengaja oleh beliau, diketik dengan secara besar, aksara-aksara besar atau huruf besar, itu untuk memperkaya kasanah bacaan untuk orang-orang pribumi yang saat itu ya termasuk istilahnya adalah penghapusan buta huruf untuk rakyat kecil. Dan di situ orang-orang zaman dulu, orang kalau nggak punya gelar tertentu kan nggak bisa sekolah. Apalagi zamannya Yangkarto itu, kalau kita mau masuk seperti Bung Karno aja, mau masuk ke sekolahan lebih tinggi, karena di sana kalau seperti Yangkarto adalah sekolah Pamong Praja Pendidikan Pribumi, sama Belanda itu beda. Kalau tingkat 1 untuk pribumi, untuk naik ke pendidikan jenjang lebih tinggi tingkat 2 itu adalah orang-orang Belanda, itu harus ada izin dari keraton tertentu. Sama dengan ini, kalau para petani biar nggak dibodohi sama penguasa saat itu, makanya dengan cara beliau nulis
cerita rakyat itu diperbesar aksaranya untuk memberantas buta huruf pada orang-orang kecil, khususnya orang-orang kaum, kalau saat itu mengatakan kaum inlander, orang-orang pribumi yang tidak dikasih pendidikan yang layak. Akhirnya beli buku pertama Rampokan Macan atau Rio Blitar yang ditulis. Yang pertama seangkatan kalau nggak salah, tapi juga beliau menulis tahun 1921 itu nulis tentang pari, buku tentang cara penanaman pari. Kalau itu pertanian ya, pertanian sesuai dengan bidangnya yang bidangnya beliau. Terus tata cara pengolahan tanah itu tahun 1920. Malah setelah itu kalau nggak salah. Total karya buku yang ditulis Yayangkarto ada berapa? Banyak mas, nggak lebih dari 20. Lebih dari 20. Kebanyakan memang ada yang disimpan di Belanda, di Leiden sana juga ada. Waktu Pak Jarot berkunjung ke Leiden, malah di sana beliau sangat kagum karya-karya Yayangkarto dibawa ke sana. Bahkan ilmu-ilmu pertaniannya itu malah dipakai orang-orang Belanda sampai hari ini. Terus ada yang dipelajari di Universitas Moskow Rusia. Nah, di sana malah cara penanaman anggur itu malah juga sedikit banyak juga dari ilmu dari Yayangkarto. Ya. Untuk Rampokan Macan kalau di sini tidak ada. Yang semua dibawa saya bawa ke Jakarta. Yang kedua banyak tersimpan di Fakultas Ilmu Bahasa. Kalau di sini paling banyak di UI. Ada bukunya ya? Ada yang lengkap. Rampokan Macan. Ya. Ada Rampokan Macan, ada ilmu pertanian, ada tersimpan. Kalau di teman adik-adik UNESA Surabaya sedikit banyak juga ada di sana.